Yo guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Pada episode kali ini kita akan melakukan test run untuk kit Neo VQS Advanced Pack seperti yang sudah pernah Plastic Pinion janjikan di unboxing, kemudian di assembly, bahwa Plastic Pinion akan melakukan test run meskipun mungkin waktunya nggak tentu, tapi yang jelas sekarang kebetulan lagi lowong nih, maka kita akan kerjain sekarang. Tapi sebelum kita tes run, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Kenapa? Karena begini. Secara default, kit Neo VQS Advanced Pack ini ya, dia itu punya beberapa skrup ya, yang kurang enak dilihat. Contohnya nih, skrup yang ini nih ya. Skrup ini tuh terlalu nonjol, ya kan? Tuh, skrup itu terlalu nonjol. Terus juga skrup yang ini juga lumayan nonjol. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika ini pasti rencananya kan mau pakai track, meskipun cuma track 2 jalur, tapi tetap ada interchange nih, ada IC nih. Nah, di IC itu kalau misalnya dibiarin begini ya, ini bisa jadi nanti muncul masalah. Muncul masalahnya itu ini kena gesrek ya istilahnya, gesrek di track. Meskipun nanti akan Plastic Pinion tutupin pakai brake atau yang ini ya, tapi tetap aja itu bisa jadi gesrek gitu, dan itu nggak bagus buat tracknya, kasihan tracknya gitu. So, apa yang akan kita lakukan? So, kita mulai langsung aja dengan ini ya, dengan membuat countersunk untuk baut ini. Kita ganti dengan countersunk ya. Plastic Pinion udah masang countersunk untuk underplate ini. Masalah yang Plastic Pinion dapetin adalah Plastic Pinion nggak punya baut countersunk yang pendek, jadi Plastic Pinion pakai baut countersunk yang agak panjang. Sebetulnya bisa aja, biasanya Plastic Pinion selalu pakai baut countersunk yang panjang juga, terus kemudian dipotong ya. Tapi karena Plastic Pinion terlalu males untuk itu, jadi pakai yang ada aja. Ini juga udah bekas potongan juga. Terus kebetulan nggak ganggu bodinya, jadi tetap bisa dipasangin body tanpa terganggu. So nggak ada masalah dong, gitu kira-kira ya. Cuma nonjol dikit aja. Lagi pula itu kan fungsinya intinya cuma nahan aja. Dan ini juga nggak ngaruh juga. Pada dasarnya tujuan test run ini bukan memastikan mobilnya aman di lintasan, tapi hanya ingin tahu performa mobil ini secara default, secara factory setting dari Tamiya itu dibikin begini, apakah oke atau enggak. Kalau seandainya ingin memastikan mobilnya berjalan lancar dan sebagainya, maka banyak lagi penyesuaian yang harus dilakukan. Misalnya membubut ban, kemudian juga memastikan ini underplate-nya mungkin lebih dekat ke ban, dan itu mungkin lebih baik daripada terlalu jauh seperti ini gitu ya. Jadi ini Plastic Pinion berusaha mendekat ke settingan factory dari Tamiya, hanya melakukan penyesuaian agar larinya lancar, tidak terkendala di track gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Oke, next, setelah kita pakai countersunk di depan. Countersunk itu sendiri mungkin teman-teman kalau belum tahu ya, cara membuat countersunk sendiri itu ada alat khususnya, yaitu ini ya. Ini alat ini bor countersunk, dan ini banyak di pasaran. Ini yang Plastic Pinion punya yang KW, dan ini itu bisa dilepas pakai kunci L ya, hex key. Terus bisa dilepas dan ditaruh di bor. Tapi dalam kasus ini karena yang Plastic Pinion bor hanya FRP biasa, maka pakai tangan pun nggak masalah, cepet ya, langsung tuh lihat hasilnya, rata kan. Nah, membuatnya cukup mudah ya.
plastik pinin contohkan untuk yang belakang, FRP belakang. Oke, so cara membuat countersunk tadi gampang sekali sebetulnya. Ini tadi kan dipasangnya di sini ya. Kita perlu membuat countersunk di sini. Hanya dibeginiin aja, tepat di lubang baut untuk menempatkan baut, terus dibor begini. Kelihatan ya? Tuh. Begitu aja udah hasilnya udah kelihatan. Begitu juga dengan yang sebelah ini. Ya, gitu ya. So, di sini plastik pinin memakai settingan yang seperti aslinya juga. Dikasih oleh Tamiya ya. Tamiya memberi baut 3 mm ya, 3 mm sih, untuk dipakai untuk menjadi damper belakang ya, untuk baut damper belakang. Nah, tiang damper belakang. Nah, di sini plastik pinin juga pakai countersunk, baut countersunk 30 mm untuk tiang dampernya, tiang damper belakang. Jadi sama, nggak ada perbedaan. Terus juga kalau teman-teman ada yang tanya, lalu bagaimana dengan baut yang ini? Baut yang ini nggak masalah, nonjol gini nggak masalah ya sih. Karena baut yang ini tuh nggak bakal kena. Dia bakal pada dasarnya ya, ketika mobil itu di lintasan kemudian dia mengalami ada tanjakan ya, maka baut yang ada di sini itu nggak akan kena. Yang akan pertama kena itu sebetulnya ini dulu nih, brake dulu, brake plate ya, tuh begitu. Kalau di sini kita jaga-jaga biar dia jangan sampai kena, karena dia terlalu menonjol posisinya sih. Posisinya kan beda ya, dia lebih ke bawah ya, gitu kan, dibandingin yang sini. Tapi kalau yang ini tuh dia posisinya betul-betul menjorok ke dalam. Kalaupun dia nggak menjorok, katakanlah misalnya dia posisinya di sini sama, tapi dia posisinya ada di dalam sekali, mendekat ke ban. Jadi kemungkinan untuk kena itu minim sekali ya. Nyaris, bukan nyaris, nggak ada, memang nggak ada kemungkinan untuk kena itu, gitu. Tapi kalau ini masih ada kemungkinan kena. Demikian juga yang di sini. Itu makanya dieliminasi, diminimalisir tepatnya, biar nggak kena. Gitu kira-kira. Kemudian kita tinggal tambahkan brake plate-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk memastikan dia lebih aman ya, kita ampas sedikit. Oke, persiapan kurang lebih cukup, maka akan kita tes run segera.